Sunardi, 44, tega menghabisi nyawa gadis penagih utang bernama Sri Pujianti, 23, di Desa Sidang Mulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin, 3 Februari 2025. Selain itu, ternyata Sunardi juga menghabisi nyawa istrinya yang bernama Almaida pada awal November 2022. Bahkan, jasad korban dimasukkan ke dalam septic tank di rumahnya. Onkoseno memaparkan, tersangka dijerat pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan. Akibat perbuatannya, Sunardi terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Meski demikian, pihak kepolisian masih mendalami terkait ada tidaknya unsur pembunuhan berencana yang dilakukan pelaku. Anak Almaida, Edi Rianto, meminta agar pihak kepolisian memberikan hukuman berat kepada Sunardi. Edi pun meminta agar pelaku pembunuhan ibunya tersebut dihukum mati. Menurut pengakuan Edi, sejak menikah dengan ibunya pada 2015 silam, korban kerap mendapatkan perlakuan kasar. Pelaku juga disebut tidak memiliki pekerjaan tetap. Sehingga, korban yang menjadi tulang punggung dengan bekerja sebagai karyawan swasta. Setelah menangkap pelaku, kepolisian melakukan pemeriksaan. Hasilnya, pelaku mengungkap bahwa dia juga membunuh istrinya dan dimasukkan ke dalam septic tank. Atas dasar hasil pengembangan itu, kata Mustafa, pihaknya bersama jajaran forensik memutuskan membongkar septic tank tersebut. Kemudian, ditemukan kerangka keseluruhan secara utuh, termasuk ada pakaian dan jaket korban. Jasad berupa kerangka itu lalu dibawa ke Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Sebelumnya, pada Rabu, 5 Februari 2025, Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar, mengungkapkan pihaknya telah menangkap pelaku pembunuhan, tak lama usai penemuan jasad Sri Pujianti, 23. Seno menjelaskan kejadian ini bermula ketika korban menagih cicilan koperasi di kediaman pelaku Senin, 3 Februari 2025, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saat menagih utang itu pelaku tak kunjung membayarnya hingga korban terus menunggu. Kesal karena korban terus menunggu, pelaku tiba-tiba mencekik Sri menggunakan kerudung yang dipakainya. Setelah tak berdaya, pelaku kembali mencekik menggunakan kain dan membawanya ke dalam rumah. Ia mengatakan, korban dipindahkan ke kamarnya lalu ditutupi spring bed. Seketika itu, teman korban datang menanyakan keberadaannya. Namun, pelaku menjawab korban sudah pulang. Lalu, sekira pukul 24.00 WIB, keluarga bersama warga dan ketua RT setempat mendatangi rumah pelaku. Kedatangan mereka menanyakan kembali keberadaan korban. Meski begitu, pelaku tetap mengelak tidak tahu dan memancing mereka yang datang untuk memeriksanya. Kasih Humas Polres Metro Bekasi, Ahmadi, menyampaikan korban ditemukan di kamar rumah milik pelaku di Desa Sindang Mulya, Kecamatan Cibarusah. Saat ditemukan, korban sudah dalam keadaan membengkak.